Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mempelajari perkalian titik pada vektor, atau dengan istilah lain kita sebut dengan dot product. Misalkan kita punya vektor, ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B, di mana pangkal dua vektor itu bertemu di satu titik. Katakanlah ini titik O ya, titik O, ini titik A, ini adalah titik B ya. Dan sudut yang dibentuk oleh dua vektor itu misalkan sudut alfa. Maka kita punya sebuah definisi bahwa kalau kedua vektor ini dikalikan, jadi perkalian titik, jadi A dot, jadi perkalian titik dot B, jadi A dikalikan B, ini sama dengan panjang vektor A, ini panjangnya vektor A ini dikalikan dengan panjangnya vektor B dikalikan dengan kosinus alfa. Jadi alfa itu sudut antara dua vektor itu. Ini definisinya ya. Nah, sekarang dari definisi ini kita bisa kembangkan. Jadi misalkan vektor A itu punya komponen A1, A2, A3, A1, A2, A3, dan vektor B itu punya komponen B1, B2, B3. Ini yang kita nyatakan dalam vektor kolom, bisa juga dinyatakan dalam vektor baris atau dalam bentuk IJK ya. Maka A dot B itu sama dengan A1 dikalikan dengan B1. Jadi perkalian unsur-unsur yang serta dari dua vektor itu ditambahkan dengan A2 kali B2, jadi A2 kali B2 ditambahkan dengan A3 kali B3. Jadi sangat sederhana cara mengingatnya. Jadi selain kita punya definisi bahwa A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B dikalikan kosinus sudut yang dibentuk oleh dua vektor itu, kalau unsur-unsur vektor itu diketahui, maka A dot B itu sama dengan hasil kali unsur-unsur yang serta. Jadi A1 kali B1 ditambahkan A2 kali B2 ditambahkan A3 kali B3. Unsur-unsur yang serta dikalikan kemudian dijumlah. Dari definisi bahwa A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B kalikan cos alfa, di mana alfanya itu adalah sudut antara vektor A dan B, maka di sini akan diperoleh beberapa konsep. Sekarang kalau alfanya itu 90 derajat, artinya apa? Kalau alfanya 90 derajat, berarti vektor A dan vektor B ini tegak lurus. Jadi kalau alfanya 90 derajat, maka vektor A itu tegak lurus dengan terhadap vektor B, saling tegak lurus. Apa akibatnya kalau saling tegak lurus? Berarti ini cos 90 derajat. Cos 90 derajat, kita tahu bahwa cos 90 derajat sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti 0 dikalikan panjang vektor A, panjang vektor B. 0 kalikan berapapun hasilnya 0. Dengan demikian, kalau alfanya 90 derajat dalam hal ini vektor A tegak lurus vektor B, maka kita akan peroleh bahwa A dot B nya itu sama dengan 0. Ini konsep yang pertama. Jadi harus diingat, kalau vektor A dengan B itu saling tegak lurus, maka A dot B nya sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua,
Berarti vektor A dan vektor B ini berimpit. Jadi vektor A dan B itu berimpit. Berimpit dengan vektor B. Searah dia ya, searah. Berimpit searah. Nah, dengan demikian akibatnya apa? Akibatnya sudutnya 0 derajat. Berapa cos 0 derajat? Cos 0 derajat 1. Dengan demikian A dan B itu sama dengan panjang A kali panjang B kali 1. Ya berarti sama dengan panjang A dikalikan dengan panjangnya B. Ini beberapa akibat dari definisi ya, definisi. Jadi saya ulangi, kalau vektor A dan B ini saling tegak lurus, alfanya 90 derajat, maka cos 90 derajat 0, artinya A dan B-nya sama dengan 0 ya. Tapi kalau A dan B-nya berimpit, maka sudutnya dibentuk 0 derajat. Sehingga A dan B-nya sama dengan panjang A dikalikan dengan panjang B. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk membahas soal ini. Soal ini berkaitan dengan konsep perkalian titik ya. Untuk soal yang pertama, diketahui vektor-vektor U X I min 3J plus 2K dan vektor V-nya 7I min 3J plus XK. Jika vektor U tegak lurus pada vektor V, tentukan nilai X. Coba kita jawab. Nah, vektor U bisa kita nyatakan dalam vektor kolom X min 3, 2. Dan vektor V bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor kolom 7 min 3X. Nah, karena diketahui bahwa U tegak lurus pada V, nah, jadi U tegak lurus pada V, vektor U tegak lurus pada V, maka seperti yang sudah kita pelajari, perkalian titiknya sama dengan 0. U dot V-nya sama dengan 0. Nah, kalau sudah U dot V-nya sama dengan 0, karena vektor U dan vektor V-nya komponennya jelas, gitu ya, maka berdasarkan konsep yang sudah kita pelajari, U dot V itu komponen-komponen serta dikalikan, berarti X kali 7 ditambahkan dengan min 3 kali min 3, min 3 kali min 3 ditambahkan dengan 2 kali X, itu sama dengan 0. Sehingga ini kalau kita sederhanakan menjadi 7X min 3 kali min 3 itu 9 ditambahkan dengan 2 kali X 2X sama dengan 0. Dengan demikian 7X ditambahkan 2X itu 9X ditambahkan 9 sama dengan 0. Berarti 9X sama dengan negatif 9 min 9 X sama dengan min 1. Sehingga kita bisa memperoleh nilai X sama dengan min 1. Sederhana sekali. Jadi kalau tegak lurus, perkalian titiknya sama dengan 0. Oke, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, diketahui vektor A-nya sama dengan 2I plus 3J plus K dan vektor B-nya sama dengan I plus 2J plus 3K. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh A plus B dan A min B. Oke, vektor A-nya kalau kita nyatakan dalam vektor kolom itu adalah 2, 3, 1. Dan vektor B-nya kalau kita nyatakan dalam vektor kolom 1, 2, 3. Vektor yang dibentuk oleh sudut yang dibentuk oleh vektor A plus B dan A min B. Sehingga kita cari dulu A plus B, vektor A plus B. Maka vektor A plus B-nya sederhana sekali, kita jumlahkan aja. 2 tambah 1 itu 3, 3 tambah 2 itu 5, 1 tambah 3, 4. Dan kita punya vektor A dikurangi B. Vektor A dikurangi B. Vektor A dikurangi B tinggal dikurangkan aja. 2 dikurangi 1, 1. 3 kurangi 2, 1. 1 kurangi 3, min 2. Sehingga kalau kita diminta mencari sudut yang dibentuk oleh vektor A plus B dan A min B ini, kita menggunakan konsep perkalian titik. Sehingga A plus B didotkan dengan A min B berdasarkan definisi perkalian titik, ini sama dengan panjang A plus B dikalikan panjang A min B
dikalikan kosinus sudut yang dibentuk. Katakanlah sudutnya adalah alfa, ya. Jadi sudut yang dibentuk oleh A plus B dan A min B itu alfa. Karena A plus B nya sudah diketahui 354 dan A min B nya sama dengan 1 min 2, maka A plus B dot A min B ya tinggal dikalikan aja unsur-unsur yang serta ini. Kemudian kita jumlahkan. Berarti 3 kali 1, 3 kali 1 3, ditambahkan 5 kali 1 5, ditambahkan 4 kali min 2 itu min 8, sama dengan panjang vektor A plus B. Berarti panjangnya vektor ini, kita tentunya masih ingat bagaimana konsep panjang vektor. Kalau diketahui unsur-unsurnya, dikuadratkan, dijumlah kemudian diakar. Berarti 3 kuadrat, saya tulis saja lengkap, ditambah 5 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, diakar, dikalikan dengan A min B nya ini. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat dikalikan dengan cos alfa. Sehingga ini 3 tambah 5, 8 dikali 8, 0. Ini sama dengan akar 9 ditambah 25 itu 24. 24 ditambah 16, 24 ditambah 16 itu sama dengan 40. Akar 40, yang ini akar 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1 berarti 2, 2 ditambah min 2 kuadrat tambah 4. Berarti akar 6 dikalikan cos alfa. Dengan demikian maka cos alfa itu tidak lain adalah 0 dibagi dengan akar 40 dikalikan akar 6. Ini tidak lain adalah 0. Berarti cos alfanya sama dengan 0. Apa kesimpulannya kalau cos alfa sama dengan 0? Berarti alfanya sama dengan 90 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh vektor A plus B dan A min B itu sangat istimewa ya, 90 derajat karena cos alfanya sama dengan 0. Baik, saya kira untuk konsep tekanan titik cukup. Kita teruskan